Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, pada malam hari ini kita mengambil tema manusia ciptaan mulia yang diberi tanggung jawab. Tema ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mungkin salah satu teman kita bisa membacakannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Begini firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Allah. Ya. Firman Tuhan kita pada malam hari ini bisa kita lihat tadi dari ayat Alkitab kita bahwa menyatakan kalau manusia itu sebagai puncak dari ciptaan Allah. Artinya kita manusia diciptakan secara khusus menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia saja yang diciptakan Tuhan secara khusus menurut gambar dan rupanya. Dan Tuhan memberikan kepada kita manusia kekuasaan. Kekuasaan untuk kekuasaan ini bukan hanya berarti kita menguasai, tetapi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita manusia, teman-teman yang terkasih, bukan hanya sekedar supaya manusia ada, supaya manusia menguasai. Tetapi Tuhan menciptakan kita supaya Dia memberikan tanggung jawab kepada kita. Tanggung jawab itu untuk memelihara dan melindungi bumi ini. Begitu. Ini merupakan tujuan yang istimewa dalam penciptaan Tuhan kepada manusia, karena manusia hanyalah manusia saja yang memiliki nilai. Maksudnya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Sespesial itu manusia dalam penciptaan Tuhan, teman-teman terkasih. Oleh karena itu, mari kita renungkan sama-sama tentang 3 kebenaran utama yang dari ayat Alkitab ini. Saya mengambil 3 kebenaran utama dari ayat Alkitab ini. Yang pertama, identitas manusia. Dikatakan identitas manusia ini sebagai manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, manusia memiliki nilai yang tidak dapat digantikan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini merupakan suatu arti bahwa manusia sebagai gambar Allah, manusia dipanggil untuk menerapkan karakter-karakter Allah. Manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah itu sendiri. Seperti apa karakter-karakter Allah yang harus dimiliki oleh manusia? Contohnya itu seperti kasih, kesetiaan, dan juga keadilan. Seperti itu. Adapun poin yang kedua, teman-teman terkasih, yaitu tujuan manusia. Tujuan manusia diberi kekuasaan atas ciptaan Allah, memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi ini, bukan sekedar kuasa untuk menguasai, tetapi ini menjadi sebuah panggilan kepada manusia, menjadi panggilan pengelola yang bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu teman-teman terkasih, dari tadi kita sudah membicarakan tentang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Pasti menjadi pertanyaan bagi kita, karena kita sebagai ciptaan Allah, bagaimana kita memperlakukan sesama kita manusia? Bagaimana selayaknya kita memperlakukan sesama kita manusia? Dan juga kita bilang manusia segambar serupa dengan Allah. Berarti pasti yang di pikiran kita itu
manusia itu sempurna secara fisik seperti Allah. Hal ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana dengan kaum disabilitas. Apakah dia masih bisa dikatakan dengan imago Dei? Apakah dia masih bisa dikatakan dengan segambar dan serupa dengan Allah? Maka ayat kita pada malam hari ini, firman Tuhan kita pada malam hari ini akan membahas, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jadi teman-teman terkasih, firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27 ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ini menjadi dasar yang kuat bagi kita memperlakukan orang lain, menjadi dasar yang kuat bagi kita ciptaan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan ciptaan Tuhan yang lainnya juga. Karena itu saya memberikan beberapa prinsip Alkitabiah tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan yang sesama kita. Yang pertama itu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mengapa saya mengambil kasih, tentang kasih? Karena kasih ini menjadi landasan utama dalam memperlakukan orang lain. Kasih ini sebuah landasan utama bagaimana kita memperlakukan sesama kita, memperlakukan orang lain. Karena dengan mengasihi berarti kita menghormati, kita peduli, dan kita mau membantu mereka dalam kebutuhan apapun, baik itu fisik, emosional, maupun rohani. Dan poin yang kedua itu menghormati martabat semua orang. Jadi kita dikatakan sebagai manusia yang memiliki nilai. Jadi di mata Tuhan kita ini semua memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh merendahkan, dan kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tetapi sebaliknya teman-teman terkasih, kita harus memberikan penghormatan kepada semua orang tanpa memandang bagaimana orang itu, bagaimana latar belakang orang itu, dan bagaimana status sosial orang itu. Kita tidak boleh memandang itu, tetapi kita semua melihat orang itu sama seperti itu. Yang ketiga itu bersikap rendah hati dan penuh pengampunan. Bersikap rendah hati dan penuh pengampunan. Sering sekali kita merasa kesulitan mengampuni orang lain. Sering sekali kita merasa dendam pada orang lain. Kalau ada orang lain yang salah sama kita, sering sekali kita tanpa kita sadari, kita bilang, tengok aja nanti, tunggu aja nanti. Sehingga itu kita pendam dalam diri kita. Sebenarnya itu membuat kita sakit sendiri. Oleh karena itu, sebagai kita ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambaran rupa Allah, kita harus meneladani sikap Allah yang kasih tadi. Kita harus melakukan tindakan kasih untuk mencerminkan kerendahan hati kita. Ini adalah poin-poin yang harus kita petik dalam hidup kita teladani dalam hidup kita, supaya kita, teman-teman terkasih, bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari, berhubungan, berinteraksi sosial dengan orang-orang sekitar kita dengan baik, dan tidak ataupun jauh dari keributan-keributan. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh syukur atas identitas yang Tuhan berikan kepada kita ini. Dan kita menjadikan diri kita sebagai pengelola yang setia bagi dunia ini. Karena ini merupakan hal-hal yang sudah Allah percayakan kepada kita. Lalu kita menjawab pertanyaan kedua tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas? Kan Tuhan itu fisiknya sempurna begitu kan. Kalau kita lihat Tuhan sangat-sangat sempurna. Kita pun sebagai manusia sebenarnya tidak mampu menandingi Tuhan. Sama sekali sedikit pun tidak mampu. Apalagi orang-orang disabilitas. Pasti itu yang di pikiran kita. Ya, perlu kita ketahui teman-teman bahwa prinsip ataupun konsep imago Dei ini dalam teologi Kristen tidak bergantung pada kemampuan fisik, mental,
ataupun sosial seseorang. Tetapi pada faktanya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini kita lihat dari kitab kita tadi di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 tadi. Jadi gagasan-gagasan ini menekankan bahwa nilai manusia berasal dari keberadaannya sebagai ciptaan Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena mentalnya, bukan karena latar belakangnya yang buruk, tetapi ini semua merupakan cerminan Allah dari dimensi-dimensi lain. Ya, seunik itulah ciptaan Tuhan begitu. Karena ini semua merupakan kerentanan, keunikan, dan pelayanan yang menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang termarginalkan. Tuhan Yesus Kristus sendiri juga melakukan pelayanan kepada orang-orang yang seperti itu, teman-teman terkasih. Jadi termasuk juga kepada orang-orang yang memiliki disabilitas. Ini semua sebagai bukti bahwa semua orang memiliki nilai yang sama di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memandang apapun dari kita. Kita ini semua orang-orang yang penuh martabat. Kita ini orang-orang yang hormat dan penuh kasih. Ini semua terlepas dari kondisi kita yang bagaimanapun. Oleh karena itu, teman-teman terkasih, pandangan ini mengundang kita untuk melihat imago Dei tidak hanya dalam kesempurnaan manusia, tetapi juga dalam keberagaman dan keterbatasan yang memperkaya pemahaman kita tentang Allah dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kenapa saya tadi mengambil tema manusia ciptaan yang mulia, manusia ciptaan mulia yang diberi tanggung jawab. Karena manusia ini saat tadi adalah orang-orang yang diberikan Tuhan nilai, diberikan Tuhan martabat. Manusia ini sesuai serupa dengan gambar Allah. Oleh karena itu, kita semua ini adalah orang-orang yang mulia. Dan karena kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, seperti itu. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk hidup dengan integritas dan kasih, serta hidup dalam pelayanan sesama kita masyarakat, sesama kita manusia ciptaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghargai dan merawat dunia ini dengan kebijaksanaan dan mencerminkan sifat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dan kita harus selalu berusaha menjadi orang-orang yang semakin serupa dengannya dalam kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, inilah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi teladan bagi kita. Semoga ini bisa merubah pola pikir kita, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang orang lain, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas segala ciptaan Tuhan. Bujur!